Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Universitas Asaindo yang saya cintai dan para pemirsa yang saya hormati. Kali ini kita akan menambah satu kompetensi lagi, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Kita akan bahas langkah demi langkah makna dan juga teori dari identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran ini. Baik, yang pertama adalah makna identifikasi peluang pemasaran ini. Yang pertama, apa atau what? Identifikasi peluang pemasaran ini adalah tahap awal yang penting dalam mengembangkan bisnis baru. Berikut informasi lebih lanjut mengenai peluang pemasaran dalam konteks usaha baru. Dan kemudian, mengapa atau why ini penting? Ini adalah untuk membangun dasar bisnis dan juga meminimalkan risiko. Kapan ini diperlukan? Ini diidentifikasi tahap perencanaan bisnis awal atau dalam fase ideation ketika konsep bisnis pertama kali muncul atau ide pertama kali. Kemudian dievaluasi setelah identifikasi awal dan terus berlanjut seiring perkembangan bisnis. Where? Di mana? Pada penelitian pasar, analisa data, dan juga perencanaan perencanaan bisnis. Kemudian siapa yang melakukan ini? Ini adalah tim pendiri bisnis atau manajemen puncak, tim pemasaran, penelitian pasar, dan analis keuangan. Juga pemegang saham eksternal. Kemudian bagaimana melakukannya? Ini dilakukan melalui penelitian mendalam, analisis persaingan, segmentasi pasar, dan pengujian konsep. Baik, berikutnya adalah mengenai teori-teori identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Ini sangat penting karena teori ini akan membantu kita di dalam mengambil keputusan bisnis. Ada beberapa teori yang mendukung di dalam identifikasi dan evaluasi peluang pasaran ini, pemasaran ini. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Ini adalah pemahaman pelanggan. Teori segmen pasar ini mengajarkan bahwa setiap pasar terdiri dari beragam pelanggan dengan karakteristik, preferensi, dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian penyusunan strategi, ini teori segmentasi pasar ini mengajarkan bahwa tidak ada satu strategi yang sesuai untuk seluruh pasar. Alih-alih, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan masing-masing segmen dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap segmen. Teori berikutnya adalah analisis persaingan atau competitive analysis. Ini Michael Porter, ini menyatakan bahwa pesaing dalam industri memiliki dampak signifikan pada strategi dan kinerja bisnis. Kemudian konsep umum, ketika Anda memahami pesaing Anda dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Kemudian teori pemasaran mix atau marketing mix teori. Teori ini mencakup 4P dalam pemasaran, product, price, place, and promotion, yang membantu dalam merancang strategi pemasaran yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian psychographies, segmentation. Teori ini menekankan pentingnya memahami pemikiran, perasaan, preferensi, dan perilaku konsumen sebagai dasar untuk membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Teori ini membantu menyesuaikan pesan pemasaran dengan preferensi pelanggan. Kemudian ada teori perilaku konsumen. Nah, pemahaman dan analisis perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian teori keunggulan bersaing atau competitive advantage theory ini menyatakan bahwa
keunggulan kompetitif adalah kunci untuk keberhasilan dalam bisnis. Dan perusahaan harus menciptakan atau memanfaatkan faktor-faktor yang membuat mereka lebih baik daripada pesaing dalam cara yang berkelanjutan. Kemudian ada teori nilai pelanggan atau customer value theory. Nilai pelanggan adalah faktor sentral dalam keberhasilan bisnis. Perusahaan harus fokus pada menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis. Itu tadi beberapa teori yang penting untuk membantu kita di dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, Philip Kotler, marketing theory, menyampaikan bahwa peluang pemasaran adalah area kebutuhan dan minat pembeli yang kemungkinan besar akan dipuaskan secara menguntungkan oleh perusahaan. Peluang dapat diklasifikasikan sesuai dengan daya tarik dan probabilitas keberhasilan. Dan keberhasilan probabilitas perusahaan tergantung pada apakah kekuatan bisnisnya tidak hanya cocok dengan persyaratan keberhasilan utama untuk beroperasi di pasaran sasaran, tetapi juga melebihi para pesaing. Saya kira beberapa teori tadi adalah saling mendukung. Selanjutnya, Ansoff menemukan model Ansoff Matrix di dalam strategi pemasaran. Yang pertama, kalau kita lihat ada 4 kuadran di sini. Jika kuadran pertama paling bawah, jika pasarnya baru, produknya lama yang ada, maka strateginya adalah market development strategi. Kemudian yang orange ini, jika pasarnya adalah yang ada, yang lama, produknya lama, maka strateginya adalah market penetration strategi. Kemudian jika produknya baru, pasarnya adalah yang lama, yang ada, maka strategi adalah product development strategi. Sedangkan jika pasarnya baru, produknya baru, maka diversification strategi. Ini adalah teori Ansoff Matrix. Baik, setelah kita pelajari bagaimana makna dan juga teori-teori mengenai identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, maka mari kita pelajari bagaimana langkah-langkah identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran, kemudian investigasi peluang pemasaran, dan evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kita akan bahas masing-masing dari langkah ini. Pada langkah pertama, yaitu identifikasi peluang pemasaran, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Ini adalah langkah pertama. Kemudian informasi tentang kebutuhan pasar dan bisnis ini dapat mencakup informasi pasar komparatif, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Sedangkan pemasaran ini dapat mencakup pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Sedangkan
yang termasuk dalam new market atau pasar baru ini adalah e-commerce, export market, dan market segment that are currently impenetrable, yaitu pasar baru yang sekarang belum kita bisa masuki. Nah, sedangkan kontribusi kepada bisnis ini dapat mencakup berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, saham, dan profitabilitas. Baik, pada langkah pertama ini, saudara-saudara mahasiswa sekalian bisa melakukan latihan. Silahkan buka di buku kerja kalian. Di sana, di langkah pertama ini, untuk identifikasi peluang pemasaran, ada beberapa tahap yang sudah kita bahas tadi mengenai informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, kemudian potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, kemudian pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide kreatif. Ini di sini di sebelah kanan ada range atau pilihan-pilihan variabel yang mungkin sesuai dengan konteks dari bisnis yang sudah kalian rencanakan sejak awal, mulai dari rencana bisnis hingga kekuatan dari organisasi maupun keuangan awal. Silahkan lakukan ini, dapat pilihan-pilihan yang dalam kotak ini dapat lebih dari satu. Baik, langkah kedua dalam identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran ini adalah investigasi peluang pemasaran. Ada 4 kriteria yang harus kita lakukan, 5 kriteria maksud saya. Yang pertama adalah peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Yang kedua, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Kemudian yang ketiga, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, risiko, dan peluang. Yang keempat, kemungkinan strategi potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Baru yang kelima, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Nah, evaluasi peluang ini dapat mencakup atau meliputi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Kemudian fleksibilitas yang memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Kemudian daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan atau kinerja seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, daya guna yang bisa diterima, kemudahan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi, dan proses, kemudian kemudahan untuk ditangani. Sedangkan faktor eksternal dapat meliputi kode praktek, kebijakan dan pedoman, peraturan, serta undang-undang yang relevan. Baik, pada langkah kedua ini, saudara-saudara mahasiswa, silahkan juga kembali untuk lakukan praktek, latihan, untuk investigasi peluang ini. Di sana ada kriteria kinerja, ada 5 kriteria, kemudian ada pilihan-pilihan atau variabel yang kalian bisa pilih sesuai dengan konteks bisnis yang sudah kalian rencanakan sejak awal. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Nah, di sini ada 5 tahap yang bisa kita lakukan dalam evaluasi perubahan ini. Yang pertama adalah perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini, untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Kemudian yang kedua adalah perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Kemudian komunikasi kelayakan
membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Dan yang kelima, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan. Nah, kebutuhan sumber daya ini dapat meliputi staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, retooling, dan pelatihan staf. Nah, sedangkan stakeholder kunci ini dapat meliputi jajaran direktur, kemudian staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan juga pengawas. Baik, pada langkah ketiga ini kita bisa latihan kembali untuk mengidentifikasi, mengevaluasi perubahan yang dilakukan untuk operasi saat ini. Jadi di sana di kriteria kinerja ada 5 tahap yang bisa mahasiswa lakukan, dan di sebelah kanannya adalah batasan variabel yang bisa dipilih sesuai dengan konteks dari perencanaan bisnis yang sejak awal. Silahkan secara cermat untuk dipilih, pilihan bisa lebih dari satu sesuai dengan konteks dari bisnis yang kita kembangkan. Baik, kita sampai kepada summary dari identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Jadi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pemasaran ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran, mulai dari informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, kemudian potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, kemudian pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Sedangkan langkah kedua, investigasi peluang pemasaran. Mulai dari peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Kemudian hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, kemungkinan strategi pesaing potensial, dan ranking peluang pemasaran. Kemudian langkah ketiga, setelah kita identifikasi dan investigasi peluang pemasaran, kita evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Mulai dari perubahan yang diperlukan, kemudian perubahan organisasi, perkiraan kebutuhan sumber daya, komunikasi kelayakan, dan dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Baik, saudara-saudara mahasiswa Universitas Asa Indonesia, terima kasih atas perhatian dan semangat untuk belajar dan latihan. Semoga kita semua diberikan terus kemudahan dan kompetensi yang kita harapkan. Terima kasih.